Jejak awal manusia ditemukan lewat fosil Homo erectus di Sangiran, Jawa Tengah. Masuknya Islam melalui jalur perdagangan membuat banyak kerajaan lokal memeluk Islam. Diawali oleh Portugis 1511, lalu Spanyol. Halo semuanya, selamat datang di channel Jejak Om Roy. Hari ini kita akan jalan-jalan kilat menelusuri sejarah panjang bangsa Indonesia dari zaman prasejarah sampai akhirnya kita merdeka tahun 1945. Tenang aja, bahasannya santai, tapi isinya padat. Yuk, mulai! Zaman prasejarah dimulai saat manusia belum mengenal tulisan. Di Indonesia, jejak awal manusia ditemukan lewat fosil Homo erectus di Sangiran, Jawa Tengah, yang usianya sekitar 1,5 juta tahun. Ada juga budaya batu tua, Paleolitikum, batu tengah, Mesolitikum, dan batu muda, Neolitikum, yang menunjukkan perkembangan alat, pertanian, dan permukiman. Di masa ini, kita juga mengenal tradisi megalitikum seperti menhir, dolmen, dan sarkofagus. Bukti kalau nenek moyang kita punya spiritualitas tinggi. Masuknya pengaruh India membawa agama Hindu dan Buddha. Kerajaan tertua adalah Kutai, Kalimantan Timur, dan Tarumanegara, Jawa Barat, yang meninggalkan prasasti dalam aksara Palawa dan bahasa Sanskerta. Lalu muncul kerajaan besar seperti Sriwijaya, Sumatera, kerajaan maritim Buddha yang kuat dan menguasai jalur dagang internasional. Mataram kuno, pusat Hindu-Buddha di Jawa, dengan warisan seperti Candi Borobudur dan Prambanan. Majapahit, kerajaan Hindu terbesar yang dipimpin oleh Gajah Mada dan Hayam Wuruk, mempersatukan Nusantara dan memperkenalkan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Masuknya Islam melalui jalur perdagangan membuat banyak kerajaan lokal memeluk Islam. Beberapa kerajaan besar antara lain Samudra Pasai, Aceh, kerajaan Islam pertama. Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa, didirikan oleh Raden Patah. Aceh Darussalam, Mataram Islam, dan Goa Talo berkembang sebagai pusat politik, militer, dan budaya Islam. Di era ini, Islam menyatu dengan budaya lokal dan menghasilkan seni, sastra, dan arsitektur khas seperti masjid-masjid tua. Bangsa Eropa datang dengan niat berdagang, tapi berakhir menjajah. Diawali oleh Portugis 1511, lalu Spanyol, disusul Belanda VOC 1602, dan akhirnya Inggris sempat masuk juga 1811 sampai 1816. Penjajahan Belanda berlangsung ratusan tahun dan memperkenalkan sistem tanam paksa, pajak tinggi, dan eksploitasi sumber daya. Perlawanan rakyat muncul dari berbagai daerah, Diponegoro, Patimura, Imam Bonjol, dan lainnya. Jepang datang sebagai saudara Asia, tapi ternyata lebih keras dari Belanda. Banyak pemuda yang dipaksa jadi romusha, dan rakyat hidup dalam tekanan. Namun, Jepang juga membuka jalan bagi kemerdekaan dengan mendirikan organisasi semacam PETA, Jawa Hokokai, dan BPUPKI. Disinilah benih kemerdekaan mulai tumbuh lewat para tokoh nasional seperti Soekarno, Hatta, dan Syahrir. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada 15 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Pukul 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta.
Teks proklamasi ditulis tangan dan diketik oleh Sayuti Melik. Meskipun proklamasi sudah dikumandangkan, perjuangan belum selesai. Kita masih harus menghadapi agresi militer Belanda, hingga akhirnya kedaulatan diakui pada 27 Desember 1949. Dari zaman batu sampai proklamasi, Indonesia punya perjalanan panjang dan penuh warna. Bukan cuma soal perang atau kerajaan, tapi juga soal nilai, identitas, dan semangat persatuan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kalau kamu suka konten sejarah seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tulis juga di komentar, bagian sejarah Indonesia, mana yang paling menarik buat kamu? Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam dari Jejak Om Roy. Nikmati hidup, kenali akar sejarahmu,